Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul ke-8 pengenalan komputasi. Hari ini kita akan belajar looping atau pengulangan atau biasa juga disebut sebagai repetition. Kalau saya sendiri lebih sering menyebutnya sebagai looping gitu ya. Nah, looping ini merupakan bagian dari 3 konsep yang kalian harus pahami saat Anda membuat program. Yang pertama, kita review sedikit ya. Yang pertama itu adalah sequence gitu ya. Jadi urut-urutan. Bagaimana urut-urutan sebuah program itu bisa mempengaruhi output. Contohnya gitu ya. Contohnya kalian taruh C sama dengan A plus B. Tapi kalian tidak menyebutkan A itu berapa, B itu berapa di atasnya gitu. Nah, nanti programnya akan bingung gitu. Dia nggak akan bisa ngejalanin perintah C sama dengan A plus B. Jadi sequence itu penting. Jadi si A sama B itu harus disebutkan sebelum C sama dengan A plus B. Itu untuk sequence. Yang kedua adalah kondisional atau percabangan gitu ya. Itu adalah tugas yang kalian sudah kerjakan. Dan percabangan ini intinya adalah saat sebuah program itu harus memilih gitu ya. Jadi ada misalnya katakan 5 pilihan gitu ya. Dia pilih pokoknya salah satu kondisi aja gitu. Nah, pilihan itu adalah ketika program itu tidak dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu tuh secara paralel. Pokoknya dia makanya disebutnya kondisional aja gitu ya. Pokoknya kalau kondisinya A, dia jalan A. Kondisinya B, dia jalan yang ke B, dan lain sebagainya. Untuk pengulangan, menurut saya ini adalah konsep yang menurut saya itu lebih sulit ya dibanding pengertian sequence dan kondisional. Jadi untuk benar-benar mengerti looping ini konsepnya seperti apa, bagaimana cara membahasakan apa yang ada di otak kita menjadi program, itu perlu latihan yang cukup gitu ya. Jadi seperti yang kemarin kita akan latihan dulu hari ini, dan hari Rabu kita juga akan membahas latihan yang nantinya kalian akan bawa pulang gitu ya. Jadi tolong diperhatikan sekali pengulangan ini seperti apa, dan kalau kalian nggak paham apapun itu silahkan bertanya. Oke, baik, kita akan mulai materinya ya. Seperti yang tadi sudah saya perkenalkan, kita akan belajar pengulangan. Bahasa lainnya adalah looping atau repetition gitu ya. Dan kita akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman kita seperti hari-hari sebelumnya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Kita selalu mulai dengan tujuan. Tujuannya adalah Anda harus dapat menjelaskan jenis-jenis pengulangan dan penggunaannya serta elemen-elemen dalam pengulangan tersebut ya. Jadi gini, kalau di kondisional itu kan hanya satu notasinya, yaitu if gitu ya. Paling ya if, kalau misalnya lebih dari 2 pilihannya berarti if, else gitu ya. Lalu selesai gitu lah. Dan itu aja paling kan pokoknya kondisional apapun pasti pakai if. Tapi kalau dalam pengulangan itu notasinya itu setidaknya akan kita pelajari hari ini ada 2. Nah, kapan pakai yang satu, kapan pakai yang lain, itu kalian harus mengerti. Yang kedua adalah Anda dapat menggunakan notasi pengulangan yang sesuai dengan benar. Yang tadi itu ya, jadi kalian pakai sesuai, mau pakai yang satu atau yang lain, lalu penggunaannya pun agak sedikit berbeda notasinya gitu ya. Jadi cara nulisnya beda gitu, karena kondisi yang akan diperlukan dia untuk ngulang itu juga beda. Nanti kita akan pelajari. Oke. Dan yang ketiga tentunya Anda diharapkan dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan yang kita ajarkan di sini dengan tepat, dan Anda diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana yang diberikan. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, kita akan lebih banyak latihan ya. Dan kalau misalnya memang ternyata waktunya tidak cukup, kita akan lanjut di hari Rabu. Oke. Sekarang kita kembali ke contoh yang paling mudah, yaitu kentang lagi gitu ya. Jadi kita suka banget makan kentang nih, bule banget gitu ya. Bukan makan nasi, malah makan kentang, gimana sih? Oke, jadi asumsi pertama adalah jumlah kentang yang tersedia tidak terbatas ya. Jadi berapapun yang dibutuhkan gitu ya, kentangnya akan selalu ada. Gitulah contohnya. Nah, kasusnya seperti ini. Pada suatu hari, ibu itu cuma ngupas 4 kentang gitu ya, karena yang dia mau masakin itu cuma anggota keluarganya aja gitu kan. Nah, tapi hari yang lain, ibu nih ngundang mahasiswa KU 1102 ke rumahnya, jumlahnya 400 orang, rame banget kan. Artinya dia harus ngupas ya sebanyak orang yang makan, artinya dia ngupas 400 buah gitulah ya, 400 buah kentang. Nah, hari-hari lainnya karena dia pengalaman gitu ya, kalau misalnya 400 orang butuh 400 kentang. 4 orang butuh 4 kentang. Besok-besok kalau ada tamu berapa butuhnya gitu ya. Nah, caranya dia untuk mengetahui itu adalah pokoknya dia kupas dulu buat diri sendiri gitu ya. Karena kan dia juga dihitung di situ. Dia ngupas set, oke, cukup buat gue. Cek dulu keluar, ada 2 orang gitu kan.
kupas lagi 1. Tapi dia nggak yakin gitu kan. Ini bener nggak 2? Jangan-jangan udah pulang lagi kan, udah dikupas, set. Oh ya masih bener 2 saat kupas. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 kentangnya cukup, selesai gitu. Dan dilakukan terus-menerus sampai misalnya ada nambah lagi orang gitu ya, habis dia ngupas 2, set, nambah 5 orang lagi, dicek satu-satu terus. Jadi caranya seperti itu. Ini juga yang akan kita coba ilustrasikan dalam sebuah proses dulu ya, sebelum kita ngomongin algoritma. Jadi prosesnya pertama, ini adalah kasusnya gitu ya. Kasusnya adalah jumlah kentangnya cukup atau tidak. Jadi 4 gitu ya. Cukup nggak sih 4 gitu kan? 400 itu cukup nggak sih? Nah, ternyata kondisinya di sini adalah dikatakan cukup saat jumlah kentang sama dengan jumlah orang yang hadir. Kira-kira seperti itu ya. Apakah jumlah kentang sesuai dengan jumlah orang yang hadir? Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi caranya seperti tadi, Ibu langsung ngupas 1 kentang gitu kan ya. Habis ngupas 1 kentang, cek lagi gitu kan. Cek jumlah kentangnya sesuai nggak sama jumlah orangnya gitu kan. Masih belum juga, dia akan ulang-ulang terus di sini. Ulang lagi. Oke, masih belum cukup lagi, ulang lagi. Sampai akhirnya jumlah kentang sama dengan jumlah orang yang hadir. Saat hal tersebut terpenuhi, dia akan langsung selesai. Programnya selesai, tanda petik gitu ya, bahwa oke, jumlah kentang yang terkupas tuh sudah cukup. Itu adalah contoh di dunia nyatanya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana dengan kalau misalnya kita nulis program gitu kan. Nah, misalnya gitu ya, saya kasih soal, tuliskan program yang menuliskan angka 1 dan 2 dan selanjutnya si 1 tambah 2 ke layar gitu kan. Contoh keluarannya pokoknya 1, 2, terus 3, karena 3 ini adalah si 1 tambah 2. Itu kalau kalian pakai algoritma yang kalian mengerti, print 1, print 2 gitu kan, print 1 tambah 2 gitu kan. Kalau kalian fancy dikit gitu kan, A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu kan, terus kalian suruh A tambah A sama B, habis itu A tambah B gitulah ya. Tapi apapun itu, ini masih sangat mudah karena dia cuma angkanya 1 sama 2. Sekarang saya bikin sedikit ribet. 1 sampai 3 nih ya. Pokoknya berarti outputnya tuh 1, 2, 3, sama 6. Karena 6 itu adalah 1 tambah 2 tambah 3. Kita bikin algoritmanya masih gampang. 1, 2, 3, terus 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sekarang saya tambahin nih sampai 10 gitu kan. Contoh keluarnya 1, 2, 3, 4, bla 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 sampai 10. Ini aja saya udah bla 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 gitu ya. Artinya udah males banget kalau kita nulis satu-satu dan jumlahnya adalah 55. Bayangin kalian harus ngejumlahin ini berarti satu-satu. Programnya gini ya, 1, 2, 3, sampai 10, ini aja yang bikin presentasi aja lanjutkan sendiri gitu ya, saking malesnya. Dan printnya pun kalian harus nulis satu-satu, 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan sampai 10. Agak udah lelah ya, kayak nggak bisa lebih mudah apa ya, gitu kan. Oke, sekarang sampai 100. Ini aja juga dia udah langsung lanjutkan sendiri gitu ya. Ini mohon maaf kalau sekitar saya agak berisik ya, karena saya ngerekamnya di hari dimana semua orang tuh ribut gitu. Nah, algoritmanya nih 1, 2, 3, sampai 100, terus ini aja tuh sorry gitu ya. Aduh capek banget nulis 1 sampai 100 gitu kan. Udah kayak capek gitu kalau misalnya kita nggak menggunakan pengulangan tadi gitu ya. Udah kayak 1, 2, 3 manual, capek banget. Tambah lagi kalau sampai 1000, sampai 10.000 gitu ya, sampai ini kalau saya nggak lihat ini 1 juta, meledak ya. Itulah kenapa pentingnya kita mempelajari pengulangan dalam pemrograman. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya.